Assalamualaikum, halo semua. Semoga hari ini semua teman-teman sehat. Udah lama tidak masak jengkol diolah semur jengkol seperti ini. Masya Allah rasanya, gak sadar ya bolak-balik ngambil nasi ya. Taburi bawang goreng di atasnya. Semur jengkol rasanya enak, pulen, tidak begitu berbau. Yang pasti ini gurih, bikin boros nasi. Langsung saja, ini ke bahan-bahannya yang perlu disiapkan. Ini Teririn pakai 500 gram jengkol yang tua. Ini sebelumnya sudah direndam selama 1 malam supaya kulit bagian luarnya ini mudah untuk dikelupas ya. Nah ini jengkol yang sudah tua, ciri-cirinya memiliki kulit yang lebih warnanya kehitam-hitaman. Dan untuk bentuknya ini lebih bulat ya, kurang lebih seperti ini. Ini jengkol yang sudah tua. Biasanya teksturnya juga keras banget. Nah ini sebelumnya kita cuci bersih dan hilangkan kulit bagian luarnya ya seperti ini. Kemudian ini belah menjadi 2 seperti ini ya. Supaya nanti lebih cepat proses memasaknya ya. Nah ini boleh dibelah menjadi 2 atau yang mau diutuhkan saja juga tidak apa-apa. Ini nanti terlebih dahulu jengkolnya kita rebus sampai nanti benar-benar lunak. Siapkan air yang sudah mendidih. Jengkolnya kita rebus menggunakan rempah-rempah 3 batang serai. Kemudian Teririn tambahkan 6 cm jahe yang sudah digeprek. Lalu tambahkan juga 6 lembar daun jeruk, boleh diganti dengan daun salam ya teman-teman. Kalau tidak ada daun jeruk tidak apa-apa. Setengah sendok teh garam. Dan untuk mengurangi bau jengkolnya yang berlebih, Teririn tambahkan 2 sendok makan penuh kopi bubuk. Tapi yang suka dengan bau jengkol tidak perlu ditambahkan kopi, tidak apa-apa ya teman-teman, sesuai selera masing-masing. Setelah mendidih, baru dimasukkan jengkolnya. Supaya lebih cepat merebus jengkolnya dan hemat gas, Teririn gunakan metode 5, 30, dan 10, yaitu setelah airnya mendidih, kemudian kita tutup pancinya, lalu rebus selama 5 menit. Setelah 5 menit, ini kita matikan kompornya, lalu kita diamkan selama 30 menit dengan posisi panci tertutup ya, seperti ini. Nah setelah 30 menit kita rebus kembali selama 10 menit dengan panci yang tertutup ya. Nah kita mulai. Nah setelah 10 menit matikan api kompornya, lalu diamkan selama 15 menit, pancinya masih posisi tertutup ya. Nah ini setelah 15 menit didiamkan, kemudian kita angkat jengkolnya, lalu tiriskan dan jangan lupa untuk dicuci bersih kembali ya, sampai bersih kurang lebih seperti ini. Lalu ini jengkolnya kita pipihkan menggunakan ulekan ya, supaya nanti lebih meresap ke dalam bumbu, kurang lebih seperti ini. Nah ini sudah cukup, semua sudah dipipihkan jengkolnya. Lalu kemudian kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbu halusnya, Teririn pakai ada 5 cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri sangrai, tomat, pala, dan juga merica. Semua bumbunya ini Teririn haluskan menggunakan blender ya, supaya lebih cepat. Yang mau diulek boleh saja. Tambahkan minyak goreng supaya membantu kerja blender menghaluskan bumbunya ya, sampai halus kurang lebih seperti ini. Nah ini bumbu halusnya sudah cukup, kita sisihkan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu aromatiknya ya. Ini 1 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam. Lalu Teririn tambahkan 4 cm lengkuas yang sudah dipotong iris tipis ya. Lalu ini yang wajib ada 1 keping atau 50 gram gula merah. Nah ini semua bumbunya sudah siap. Kita tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya. Tidak menggunakan minyak goreng lagi karena tadi saat memblendernya sudah menggunakan minyak goreng ya. Ini kita tumis sampai keluar minyaknya ya, kurang lebih seperti ini. Baru kita masukkan bumbu aromatiknya, serai, daun salam, lengkuas. Kita aduk-aduk, tumis-tumis sampai semua harum dan semuanya layu ya, sampai kurang lebih seperti ini. Baru kita masukkan jengkol yang tadi sudah dipipihkan sebelumnya. Kemudian terlebih dahulu kita tumis jengkolnya bersama dengan bumbu supaya nanti lebih wangi dan agak meresap ke dalam jengkolnya ya. Nah kurang lebih seperti ini. Lalu tambahkan air sebanyak 500 ml ya, atau sesuaikan dengan banyak jengkolnya. Kemudian langsung tambahkan, ini Teririn tambahkan garam sebanyak 3,5 sendok teh. Kemudian tambahkan kaldu jamur 3 sendok teh.
dan gula merah 1 keping ya. Kita langsung masukkan saja. Lalu ini tambahkan kecap manis ya, supaya nanti untuk warnanya lebih cantik semurnya. Sebanyak 3 sendok makan saja. Nanti kalau kurang boleh ditambahkan lagi. Aduk-aduk sampai semua merata. Masak hingga bumbunya nanti meresap dan benar-benar kuahnya ini mengental ya. Boleh ditutup untuk pancinya supaya membantu lebih mudah meresap bumbu ke dalam jengkolnya ya. Kemudian kita cek setelah setengah menyusut, aduk-aduk kembali supaya lebih merata. Setelah mendidih seperti ini, langsung saja tambahkan santan instan. Ini Teririn pakai 100 ml santan instan ya. Ini langsung dimasukkan. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Kita masak menggunakan api yang sedang supaya nanti bumbunya lebih meresap, dan sambil diaduk-aduk supaya nanti bumbunya lebih merata dan santannya tidak pecah ya. Nah, setelah agak menyusut, mengental seperti ini jangan lupa untuk koreksi rasa. Disesuaikan saja untuk rasanya ya teman-teman. Nah, kalau Teririn ini kurang agak manis ya, tambahkan kecap supaya nanti warnanya lebih bagus juga. Kurang lebih 1 sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk sampai dapat kekentalan seperti ini ya. Kalau yang mau kuahnya agak banyak, boleh sampai kekentalannya seperti ini. Boleh yang dimasak sampai benar-benar menyusut agak kering supaya lebih awet juga tidak apa-apa. Nah, ini sudah cukup. Semur jengkolnya sudah matang, kita angkat. Kemudian kita hidangkan di atas piring seperti ini. Begitu diangkat, wanginya Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Ini sih bikin lapar perut dan langsung buru-buru ambil nasi ya. Taburi bawang goreng di atasnya supaya nanti semur jengkolnya lebih wangi lagi. Semur jengkol, gurih, nikmat, enak banget, wangi. Pendamping nasi uduk atau makan nasi anget ini juga cocok ya teman-teman. Saking enaknya dan pulennya, semur jengkol ini makan 5 keping saja masih kurang nih ya. Untuk ide menu berbuka puasa atau sahur nanti juga insya Allah cocok ya untuk teman-teman muslim yang sebentar lagi insya Allah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ya. Nah, ini rasanya enak banget, tidak berbau dan rasanya ini gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Rasanya enak banget. Teman-teman yang mau recook di rumah, jangan lupa save resep ini ya. Happy cooking. Wassalamualaikum.